Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking and Presentation dengan dosen pengampu Ibu Rosanah. Di sini kami akan melakukan video performance simulasi public speaking. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Asma Hanifah sebagai MC, Evi Purwati sebagai narasumber, Nova Rahman Akbar sebagai moderator, dan Fatimah Azahra sebagai audiens. Simulasi public speaking kita mulai. Selamat pagi para peserta yang terhormat. Sebelum kita memulai rangkaian acara ini, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk memakai virtual background yang telah disiapkan. Kemudian, menyalakan video dan mematikan audionya agar acara dapat berlangsung dengan tertib. Kami juga mengharapkan para peserta mengenakan pakaian yang bebas, tetapi tetap rapi dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, dengan penuh kehormatan dan rasa sejahtera, kami ucapkan selamat datang di acara webinar hari ini dengan tema pentingnya bahasa tubuh saat presentasi dan public speaking. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Wakil Rektor Universitas Siber Asia, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ucup Darussalam, STMT. Yang kami hormati, Ketua Prodi Komunikasi, Ibu Rosanah SSMIKOM. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Yang kami hormati, Ibu Evi Purwati selaku pemateri webinar hari ini dan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Asma Hanifah yang akan memandu acara hingga selesai. Dengan rasa syukur yang mendalam, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar yang dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Suatu entitas yang luar biasa inspiratif bagi kita semua. Kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik, yang keempat webinar, dan yang terakhir adalah penutupan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para peserta untuk mengambil sikap yang sempurna. Terima kasih. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik. Yang kami hormati, Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT, dipersilahkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT atas sambutan yang luar biasa pada rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Evi Purwati. Webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Bapak Nova Rahman Akbar. Aktivitas sehari-hari beliau adalah sebagai mahasiswa dan advertiser. Baiklah, langsung saja inilah moderator kita, Bapak Nova Rahman Akbar. Terima kasih Ibu Asma Hanifah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir pada webinar kami hari ini. Semoga para hadirin dalam keadaan sehat selalu. Seperti yang Ibu Hanifah sampaikan, saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ucup Darussalam, Ibu Rosanah, dan juga para dosen Universitas Siber Asia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada webinar pagi ini. Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan langsung di muka umum dan di hadapan sekelompok orang. Public speaking menjadi kemampuan dasar yang sangat penting bagi semua orang dari berbagai kalangan. Public speaking sangat dibutuhkan dalam dunia kerja juga. Mungkin banyak dari kita yang masih belum tahu dalam public speaking tidak hanya menggunakan kata-kata yang baik dan intonasi yang baik, tapi dalam public speaking ada juga yang namanya bahasa tubuh. Apa itu bahasa tubuh? Seberapa penting bahasa tubuh dalam public speaking dan apa saja sih manfaatnya? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita. Beliau merupakan seorang mahasiswa di Universitas Siber Asia, Ibu Evi Purwati. Selamat pagi Ibu Evi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Bapak Nova Rahman Akbar. Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah kabar baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa tema materi yang akan disampaikan adalah pentingnya bahasa tubuh saat public speaking dan presentasi. Dan di akhir akan ada sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang hadir dapat mengajukan pertanyaan melalui raise hand, lalu memperkenalkan nama, asal kota, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Dan pertanyaan yang terpilih akan dibahas oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Ibu Evi Purwati kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Naufal Rahman Akbar sebagai moderator. Untuk memulai prestasi ini, saya ingin menyapa para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ucup Darussalam dan juga Ibu Rosana Ali. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat bersyukur dan senang dapat hadir di acara pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bisa hadir di pagi hari ini. Jadi, materi yang akan kita bahas pada acara hari ini adalah pentingnya bahasa tubuh saat presentasi. Nah, bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini merupakan proses pertukaran pikiran atau gagasan yang mengandung suatu pesan tertentu dan disampaikan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, atau gerakan tubuh hingga diam. Nah, beberapa gerakan bisa terbaca oleh orang lain, seperti gerakan mata, gerakan tangan, dan alis. Jika bahasa tubuh digunakan sesuai posisinya, maka bisa meningkatkan efektivitas pembicaraan dengan orang lain, termasuk dalam presentasi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa saja manfaat gerakan tubuh saat presentasi? Nah, berikut ada 5 manfaat gerakan tubuh saat melakukan presentasi. Yang pertama, memperjelas dan memperkuat kata-kata. Presentasi yang efektif dapat diwujudkan dengan penyampaian yang tertata dan pemilihan kata-kata yang tepat. Nah, sedangkan booster yang direkomendasikan adalah bahasa tubuh. Nah, selain itu, presenter juga siap memproduksi kata-kata tertentu dan membuat maknanya lebih mengenai bagi para audiens. Lalu yang berikutnya adalah mencerminkan perasaan. Nah, bahasa tubuh saat presentasi sangat penting karena berperan sebagai cerminan perasaan penyaji materi. Jika Anda merasa sangat senang dan selama berbicara di depan umum, maka gerak tubuh akan mencerminkan perasaan tersebut sehingga terlihat oleh para audiens. Maka dari itu, menghayati setiap kalimat yang diproduksi selama presentasi sangat diperlukan loh, agar pesan dapat tersampai lebih maksimal kepada para peserta. Lalu yang ketiga adalah membawakan materi yang mudah dimengerti. Selama presentasi, biasanya komunikasi verbal umumnya diikuti dengan komunikasi nonverbal sebagai penguat. Nah, gerakan tubuh dapat membantu orang lain untuk memahami maksud yang disampaikan dengan lebih cepat. Nah, misalnya gerakan mengangguk untuk menegaskan suatu informasi yang diucapkan atau merentangkan lengan untuk menunjukkan emosi yang kuat ketika mengucapkan kalimat tertentu. Lalu yang berikutnya adalah membangun komunikasi dengan audiens. Bahasa tubuh saat presentasi merupakan cara yang efektif untuk membangun komunikasi yang intens dengan audiens. Nah, menyajikan materi secara berapi-api sih memang boleh, namun lebih baik jika menyampaikan presentasi seperti sedang kita berbicara dengan teman kita sendiri. Nah, salah satu contoh, melihat ke arah mata audiens agar Anda semakin terhubung dengan mereka. Menampilkan gerakan tubuh yang natural juga perlu sehingga komunikasi antara Anda dengan audiens mengalir begitu saja. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri. Kendala yang kerap dialami oleh penyaji materi adalah kurang percaya diri sehingga muncul rasa takut dan gugup dan juga ada rasa
tidak fokus. Nah, cara mudah untuk mengatasi rasa takut, gugup, dan tidak fokus ini adalah dengan tersenyum sebelum memulai presentasi. Nah, senyum ini merupakan bahasa tubuh yang sederhana namun memiliki dampak yang besar bagi kita. Nah, senyum dapat memberikan efek membuat mereka merasa dihargai dan nyaman. Lalu setelah kita menyadari pentingnya gerakan tubuh ketika presentasi, lalu gerakan seperti apa sih yang efektif dilakukan pada saat presentasi? Teman-teman, ada pun beberapa bahasa tubuh yang tepat saat public speaking dan presentasi itu yang pertama adalah kontak mata. Perlu teman-teman ketahui bahwa kontak mata adalah bahasa tubuh dasar yang harus dikuasai selama presentasi. Kontak mata bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan kepercayaan. Nah, jika jumlah peserta sedikit, maka buatlah kontak mata satu persatu dengan mereka secara bergantian. Jika jumlah pesertanya lebih banyak, maka buatlah kontak mata secara acak, namun menyeluruh. Misalnya, peserta di sisi kanan, tengah, kiri, depan, ataupun di belakang. Bagaimana dengan presentasi virtual? Karena tidak bisa bertatapan langsung, maka cukup sejajarkan pandangan Anda dengan lensa kamera. Lalu yang berikutnya adalah ekspresi wajah. Bahasa tubuh saat presentasi yang kerap menentukan makna di balik kalimat yang terlontar adalah ekspresi wajah. Mengapa? Ini menggunakan ekspresi wajah yang tepat ketika mengutarakan sebuah kalimat akan mewujudkan komunikasi yang efektif. Contohnya, Anda harus memunculkan ekspresi wajah yang terbuka seperti senyum. Wajah yang tersenyum bisa menandakan banyak hal, mulai dari bahagia, empati, hingga kehangatan, dan juga respon dari audiens pun akan positif. Lalu yang berikutnya adalah postur tubuh. Bahasa tubuh tidak terbatas pada gerakan aktif, tetapi juga posisi tubuh selama presentasi. Ada kemungkinan Anda menyampaikan materi dengan duduk maupun berdiri. Baik duduk maupun berdiri, Anda perlu mempertahankan postur yang baik sehingga terlihat meyakinkan. Ketika presentasi sambil duduk, maka pastikan jagalah punggung tetap tegak. Posisikan kedua kaki rata di atas lantai. Lalu buat sudut 90 derajat pada lekukan lutut dan arahkan pandangan ke depan. Jangan sekali-sekali membungkukkan badan dan merendahkan pandangan ke bawah. Nah, duduk tegak dan sempurna selama presentasi akan membantu kita lebih fokus, berenergi, dan percaya diri. Sedangkan duduk membungkuk akan membuat Anda terlihat malas, tidak bersemangat, dan kurang meyakinkan sebagai seorang presenter. Nah, lalu yang berikutnya adalah berdiri tegak. Maksudnya berdiri tegak seperti apa sih yang di sini? Nah, berdiri tegak ini merupakan bagian dari bahasa tubuh saat presentasi yang sangat perlu diperhatikan juga loh. Cara berdiri yang baik selama presentasi adalah dengan membuka kedua kaki selebar bahu dan menegakkan punggung. Hindari menyilangkan kedua tangan di belakang dan memasukkan tangan ke dalam saku. Agar kepercayaan diri lebih meningkat dan perhatian audiens selalu terjaga. Maka usahakan untuk berpindah tempat dengan berjalan santai. Hindari mondar-mandir dan berjalan terlalu cepat. Lalu yang berikutnya adalah gestur tangan. Gerakan tangan memiliki peran penting dalam presentasi tatap muka maupun virtual. Teman-teman, usahakan untuk menggerakkan tangan yang dapat terlihat jelas oleh audiens. Presenter yang menggerakkan tangan dan bahu terlihat lebih menarik bagi para pesertanya. Contoh, gestur tangan ketika menjelaskan kasus A dan kasus B, yaitu dengan melakukan isyarat ke kiri sebagai tanda kasus A. Kemudian isyarat tangan beralih kanan sebagai kasus B. Nah, jadi dalam melakukan public speaking, gestur atau gerakan tubuh juga sangat penting loh. Nah, menggunakan gerakan tubuh yang tepat juga untuk menekankan poin-poin penting dalam presentasi.
Gestur yang tepat dapat membuat audiens lebih terlibat dalam presentasi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Evi atas paparan materinya yang sangat menarik sekali. Baik, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand lalu memperkenalkan nama, asal kota, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Naufal Akbar selaku moderator. Izinkan saya bertanya kepada Ibu Evi selaku pemateri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari Kota Balikpapan. Pertanyaan saya cuma satu sih, Bu. Bagaimana seorang public speaking bisa mengatasi rasa gugup dan mengelola bahasa tubuh di depan audiens? Terima kasih. Baik, Ibu Fatimah Ajara atas pertanyaannya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya ya. Jadi seorang public speaking bisa mengolah bahasa tubuh saat duduk di depan audiens itu ada beberapa cara. Yang pertama, menjaga posisi yang ketemu, seperti menjaga kaki dan tangan di sisi badan untuk menunjukkan kejutan dan kecakapan dalam menggugup audiens. Lalu yang kedua, Anda bisa menggunakan gestur untuk menggambarkan ide dan konsep dengan tindakan tubuh yang relevan untuk menambah kesamaan dan kesadaran dalam pesan. Lalu yang ketiga, Anda juga bisa menggunakan pembatas seperti paus, tanda tanya, dan tanda petunjuk untuk memisahkan ide dan konsep dalam pesan dan memudahkan audiens untuk menyimpan informasi. Lalu cara yang berikutnya adalah menggunakan pendekatan visual seperti slide presentasi untuk menampilkan data dan foto yang relevan. Ini guna untuk menambah kesamaan dan kesadaran dalam pesan. Lalu yang berikutnya adalah caranya adalah menggunakan pendekatan audio visual seperti video dan audio untuk menampilkan data dan foto yang relevan untuk menambah kesamaan dan kesadaran dalam menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menggunakan pendekatan interaktif seperti meminta pertanyaan dan memperbaiki respon. Ini berguna untuk menambah kesamaan dan kesadaran dalam pesan. Dan pertanyaan dapat digunakan untuk mengecek apa yang dipersepsikan audiens dan memperbaiki respon dapat digunakan untuk memperbaiki pengetahuan audiens terhadap informasi yang disampaikan. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Evi atas jawabannya. Bagaimana Ibu Fatimah? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih Bapak moderator dan Ibu Evi. Baik, terima kasih Ibu Fatimah atas pertanyaannya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup sesi ini. Terima kasih bagi peserta yang telah bertanya. Semoga jawaban yang diberikan dapat dipahami dengan mudah. Para hadirin peserta webinar, kita telah mencapai akhir pada sesi diskusi kali ini dan kita telah menerima materi yang sangat bermanfaat dari narasumber kita, Ibu Evi Purwati. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan dipandu kembali oleh MC kita, Ibu Asma Hanifah. Kepada Ibu Hanifah dipersilakan. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator dan narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif. Terima kasih rekan-rekan. Tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Seluruh rangkaian acara telah selesai dan kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta seluruh peserta. Kami selaku panitia penyelenggara memohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.